Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mesti, apa ya, saya sulit untuk menggunakan kata selalu menyapa Anda seperti senang sekali menjumpai Anda, karena situasinya sebenarnya membuat kita situasi membuat kita tidak tambah senang ya dari hari ke hari, Mbak Agi ya. Mhm, Tapi seperti mhm. biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta. Saya Ya, senang berjumpa dengan teman-teman untuk berdiskusi dan ya, mengabarkan berbagai kondisi. hmm, Tapi situasi ini membuat sulit untuk tersenyum ya, gitu. ya, ya. Ya, iya, situasinya benar-benar menyedihkan karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita berpikir apa sesungguhnya yang terjadi bangsa-bangsa ini. Kalau negara ini dikelola dengan benar, ya, kalau ada pemerintahan yang memang betul-betul peduli dengan rakyatnya, situasinya nggak mungkin terjadi semacam ini. Kita harus menyatakan seperti itu. Bayangkan ya, sekarang misalnya sedang terus berlangsung sampai tadi pagi ya, sampai dini hari itu masih berlangsung unjuk rasa di Bandung ya. Dan kemudian kalau kita lihat peristiwa-peristiwa lain, ada juga ancaman terhadap kebebasan berekspresi seperti teror kepada wartawan Tempo ya. Kemudian juga responnya, bayangkan kalau misalnya kemudian kepala kantor komunikasi presiden responnya itu Mhm. menyatakan bahwa itu ya dimasak aja babinya gitu. Dan ketika ditanya oleh wartawan, lu kenapa? Ya kan si Cica itu, si wartawan yang dikirimin itu, katanya dia kalau ngirim jangan jangan kepala babi tapi daging Malah, babi ya, karena dia memang non muslim gitu. Jadi kan kasus di wartawannya kan mana ya, kan tuh bercanda Pak konteksnya. Bukan, atau sebenarnya bukan bercanda ya, itu sinisme ya, sarkasme gitu. ya sarkas Iya, betul. tapi responnya seperti itu gitu kan. Itu kan benar-benar nggak proper ada seorang pejabat seperti itu Pak Prabowo, sementara melihat respon indeks harga saham gabungan Peroson malah ketawa, mempertawa, malah terbahak katanya yang boncos kan hanya beberapa menterinya, yang lain pada seperti dia juga nggak main saham. Ini nggak proper banget ya pernyataan itu. Belum lagi ada peristiwa kemarin, saya kan sempat terkejut ketika kemarin ada Polsek Kayangan ya di Mhm. Lombok Lombok itu dia, Utara. ya Lombok Utara Mhm. itu yang dibakar. Apa sih penyebabnya? Belakang kita tahu itu penyebabnya karena adanya kasus seorang, ini apa ya kita sebutnya, seorang anak anak muda yang gigih luar biasa baik dan kemudian ditemukan meninggal dunia karena kasus yang diusut oleh anggota Polsek Kayangan gitu, katanya dia dikabarkan diperas gitu ya Mbak. Ya ini gimana kita mau ngomong bahwa ini baik-baik saja. Belum lagi kita lihat peristiwa Thomas Lembong ya, makin absurd itu proses pengadilannya, dan kelihatan sekali kalau jaksa kedodoran ya, kalau dia tetap memaksakan harus bukan mentersangkakan ya, harus membuktikan bahwa Tom Lembong itu bersalah, itu kan makin kedodoran. Sekarang sebenarnya tinggal nurani hakim saja ya Mbak, karena kalau dari sisi konstruksi hukumnya clear kok ya, persoalan itu sejak awal clear, memang nggak itu hanya itu soal kriminalisasi gitu. Tapi hakimnya kan kita tahu, satu mungkin kalau dia masih punya nurani, buat dia berat juga karena dia menghadapi tekanan. Kita bisa menduga seperti itu lagi. Mhm. Betul. Ya, banyak Mbak. Iya. Jadi membuat kita rasanya nggak bisa bahwa kita sedang senang karena situasinya buat kita tidak menyenangkan, situasinya tidak baik-baik saja. Jadi silakan deh Mbak Agi, mulainya dari mana saja, saya ikut deh. Mungkin kita mulai dari yang terkini ya, yang peristiwa Ya, yang terjadi di Bandung. hmm, Eh, Ini jadi demo yang terjadi dari mulai kemarin siang. Jadi Jumat siang ya Mas Hersu, hmm, sesudah sholat zuhur gitu kan masa mulai berkumpul di depan DPRD, makin lama makin banyak gitu. Kita mengira itu hanya maksudnya karena demo di daerah jadi sore itu sudah selesai, biasanya jam 6 sore lah itu kemudian sudah selesai. Tapi ternyata sampai malam hari ada live, ada itu kok belum selesai, malah justru makin meluas begitu dan masa yang berdatangan itu makin banyak karena mereka mengetahui dan ya kita tahu bahwa ini adalah demo tolak revisi Undang-Undang TNI tersebut. Dan ternyata dari demo yang terjadi pada hari Kamis lalu itu lanjutannya masih terjadi beberapa daerah, iya. Mas Ersu. Ya, Tidak hanya di Bandung saja. kita menduga, kita bisa menduga, dan kita juga mendapatkan informasi-informasi di lapangan, sebenarnya ini bukan semata-mata soal RUU TNI-nya, ini hanya semacam Ya, trigger. Ini betul. akumulasi terhadap berbagai ketidakpuasan yang muncul belakangan di Hmm. rakyat, ya kan, itu yang terjadi, Hmm. Mbak Kim. Karena bagaimanapun kalau kalau di Bandung itu kan bukan lagi mahasiswa, itu udah campur bobotoh, campur udah Udah, campur. udah Ya, semua. ya, ya, Betul.
Dan kita bisa pastikan lah itu sekali lagi bahwa mereka pasti banyak juga yang tidak paham soal RUU TNI, ya pasti substansinya. Tapi mereka satu hal yang mereka ketahui bahwa negara sedang tidak baik-baik saja dan mereka harus menyuarakan protesnya. Iya, biasanya protes semacam ini ya. Kalau mahasiswa itu kan karena mereka sedang dalam keadaan menggebu, mereka sedang Hmm. dalam keadaan ingin tahu, ingin membela idealismenya itu masih penuh begitu kalau Iya, mahasiswa. ya, ya dan Sehingga mahasiswa lumayan ini Mbak, mahasiswa kan setiap departemen di BEM itu ada kajian strategisnya. Jadi betul, mereka mereka, juga ya, rajin ya mm, melakukan diskusi, mengundang mm. tokoh dan sebagainya. Jadi mereka Hmm, paham dengan situasi semacam ini. betul. Tapi satu hal lagi, tapi banyak juga mahasiswa yang paham persoalan kehidupan domestik mereka di rumah tangga mereka, Ya, di orang tuanya, betul. ada orang tuanya di PHK, ada Hmm. orang ibunya yang pasti tiap hari ngomel-ngomel karena harga-harga naik gitu ya. Saya misalnya juga, ini contoh sederhana saja Mbak ya, mungkin tidak ada kaitannya dengan bahan makanan pokok misalnya, tapi ini di bulan Ramadan itu sangat pasti paling banyak dicari misalnya kelapa Mbak, jualan es kelapa Hmm. yang biasanya per butirnya itu hanya 12.000, sekarang saya kemarin dikabarin sekarang sudah naik Pak, jadi 13.000, 14.000 dan terakhir sudah 15.000. Ini mungkin di tempat-tempat lain Hmm. berbeda-beda harga, tapi kenaikannya 3.000 perak itu buat rumah tangga, kalau itu kemudian semua kebutuhan naik seperti itu, jadi berapa gitu. Belum lagi ini kan soal tahun ajaran baru, ada adik-adik mereka yang mesti bayar sekolah, dan kita tahu di luar sekolah negeri kan tidak semua sekolah negeri bisa menampung anak-anak yang bisa masuk sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta itu mahal banget. Mesti kita ngomongin bahwa pendidikan di Indonesia itu mahal. Jadi saya tidak terkejut kalau kemarin misalnya atau sebenarnya saya harus terkejut ketika Pak Prabowo sedang membangga-banggakan makan siang bergizi gratis yang katanya disambut di mana-mana, tapi anak-anak Papua itu justru malah memprotes bahwa bukan ini yang mereka butuhkan, tapi mereka butuhkan adalah sekolah gratis. Karena sekolah itu mahal, Mbak, apalagi kalau namanya sekolah swasta. Ya, saat ini bahkan keluhan banyak keluar dari perguruan tinggi negeri ya, Hmm. yang mereka mengatakan bahwa murid ini terjun bebas, Mas Irsu. Jumlah calon mahasiswa di universitas, di akademi, di vokasi apa dan sebagainya itu, apalagi kalau vokasi biasanya memang karena Mahal banyak jadi. praktek Dan begitu, banyak jadi ya. sekolahnya lebih mahal. Itu menurun jumlahnya, dan ini tentu berbalik begitu ya dari cita-cita Indonesia Emas 2045. Iya. Bagaimana mau Indonesia emas kalau seandainya mereka, orang tuanya memberi makan mereka saja susah. Mereka ingin bekerja tapi bingung mau kerja apa begitu. Dan kemudian akhirnya orang tua juga tidak memiliki karena boncos-boncosan, ada yang di PHK atau terus kemudian yang tadinya apalagi kerja freelance, kerja serabutan, makin banyak ladang pekerjaan yang tidak tersedia begitu Hmm. sehingga penghasilan keluarga itu turun dan tidak bisa menyekolahkan anaknya. Bahkan yang anaknya sekolah pun terpaksa harus berhenti dulu atau pospon seperti itu. Dan ini keluhan seperti ini saya tanya karena kebetulan saya mengajar di swasta juga, saya tanya apakah ini merata? Iya, banyak sekali, Ya, terutama perguruan tinggi swasta yang mengalami ini. Jadi situasi Indonesia memang betul ya, tidak baik-baik saja begitu. ya. Jadi makanya kita bisa pastikan bahwa kenapa kemudian kok bisa unjuk rasa besar-besaran di Bandung itu jadi bergabung situ. Dan yang menjadikan ada juga ormas-ormas yang sebut sekarang ini premanisme itu justru malah sekarang dia apa ya meledakkan mercon-mercon itu ke anu ya ke para pengunjuk rasa ya, ini kan nambah situasinya kacau. Oke, kita tonton dulu ya Mbak ya beberapa video dari Bandung ya.
Jadi silakan. udah masyarakat sipil, mahasiswa begitu dari berbagai golongan gitu ya, itu Hmm. sudah tumpah ruah. Dan Hmm. saya juga tidak menyangka ini bulan puasa, tapi bisa sampai dini hari unjuk rasanya. Bahkan, tapi ini kalau kita melihat, memang ada yang mengatakan ada lemparan petasan dan bom Molotov, terutama Hmm. untuk ke DPRD begitu, karena dianggap mereka tuh apa ya Mas Hersu, dianggap tuli. Begitu juga dengan DPR itu kan dianggap situasinya mereka ini tuli begitu. Makanya banyak sekali sekarang kalau kita melihat di media sosial menyerukan bubarkan DPR seperti itu begitu. Jadi ini memprihatinkan sekali kalau seandainya DPR sudah tidak dianggap sebagai wakil rakyat. Apa yang terjadi jika DPR tidak dianggap lagi mewakili diri kita, maka kita yang akan keluar, kita yang akan terjun karena suara Ya, kita tidak disuarakan ya, di ya, gedung parlemen nggak begitu. salah Jadi Mbak harus kan, bersuara ya, sendiri begitu. nggak salah Mbak kemarin disahkannya RUU TNI itu kan menunjukkan parlemen sama sekali tidak ada yang jadi oposisi karena ketua panjanya adalah ketua Komisi 1 dari PDIP, yang memimpin rapat pengesahan adalah ketua DPP, ketua DPR yang juga ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dan semua aklamasi. Jadi kita sudah menengarai sejak awal bahwa kalau kemudian koalisi yang bukan hanya gemuk lagi, itu semua DPR menjadi pendukung pemerintah, meskipun ada seperti PDI yang kayaknya kalau fraksinya lebih beda sekali dengan DPP nih ya Mbak ya, mayoritas fraksi ini Mhm. PDIP itu Betul. lebih mendukung pada pemerintahan gitu kan. Dan sikap partainya sendiri kan seperti itu juga, menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo tapi tidak mendukung Gibran Rakabuming, kan itu yang terjadi. Ya sebenarnya nggak ada gunanya lagi DPR itu, karena betul-betul mereka ini cuma jadi stempel saja gitu. Kalau toh dianggap bahwa oh ini prosesnya sudah demokratis kalau melalui parlemen, ya parlemen seperti apa dulu gitu. Jadi saya membaca banyak sekali komentar-komentar bahwa saya nggak akan ikut saya tidak akan memilih lagi anggota DPR pada pemilu yang akan datang. Saya bisa memahami itu karena menurut saya nggak ada gunanya lagi memilih mereka kan gitu. Iya, dan kalau PDIP ini kita sudah bisa melihat ya narasinya. Jadi Puan pada tanggal 19 kalau tidak salah itu dia mengunggah fotonya dengan Ibu Megawati, dengan ibunya sendiri. Yang fotonya diunggah adalah pada saat mereka keluarga tersebut mengadakan buka puasa bersama. Mungkin juga beserta dengan kader PDIP, saya tidak tahu. Tapi yang diunggah itu adalah foto Puan dan ibunya dan kemudian tulisannya adalah solid gitu kan. Kita tahu ketika kampanye dulu dia juga solid seperti itu. Itu tulisannya seperti itu di Oh, solid akun media apaan sosial. gitu kita tahu. Iya. Nah, di bawahnya itu langsung kalau saya melihat ya Mas Herzu langsung diolok-olok begitu. Bahkan kemudian juga di bawahnya masuk juga itu berita dari Kompas begitu yang mengatakan bahwa Megawati sebelumnya itu kan menolak, tapi sekarang seluruh fraksi PDIP di Senayan itu menyetujui RUU tersebut. Di situ juga banyak kemudian yang mengungkapkan, membongkar kembali, ya itu terjadi karena memang Puan sudah tersandera begitu. Ini suara netizen ya yang kemudian membongkar tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Happy Hapsoro yaitu suami dari Puan yang pada kasus BTS begitu juga kasus Madam Bansos terus kemudian IKTP itu diungkap lagi di bawahnya semuanya begitu. Jadi kalau ada lagi itu adalah upaya untuk menyelamatkan suami begitu. Jadi eh, jelas begitu ya kalau rakyat itu masih berpikir bahwa ini orang-orang yang tersandera nih mereka. Padahal kalau kita melihat ini kan sudah eranya Prabowo, tersandera apa di era Prabowo? Nah, kenapa orang masih melihat ini tersandera? Artinya memang ini era Prabowo yang masih dicawe-cawein oleh Jokowi begitu. Jadi memang bukan sebuah pemerintahan yang independen. Begitu juga dengan parlemennya begitu, anggota-anggota legislatifnya juga ya begitu saja begitu ya, walaupun masyarakat itu sudah demo berteriak apa malah justru menggunakan narasi lama yaitu antek-antek asing begitu. Narasi buzzernya seperti itu, narasi orang-orang yang pinter juga yang ada yang pendukung Prabowo itu juga narasinya seperti itu Mas Hersu. Kalau antek-antek asing rasanya perut gitu ya, perut yang keroncongan, kemudian juga PHK-PHK, apakah itu perbuatan asing juga? Begitu kan? Ya Jadinya ya. apa ini yang terjadi begitu? Ketidakpercayaan, MBG itu keputusan asing. Kan MBG sekarang juga yang salah satu menjadi ketidakpercayaan dari masyarakat begitu. Walaupun Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengatakan bahwa
MBG jelas memberikan kontribusi besar, kurang lebih demikian ya narasinya, terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang mana, Pak Luhut? Pertumbuhan ekonomi yang mana? Bahkan untuk mengangkat CPNS, mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja saja tidak mampu, nggak ada duitnya, begitu. Alot sekali pembicaraannya. Jadi mana ini yang dimaksud, begitu? MBG pun banyak kasus, begitu kan? Jadi kita sulit ya untuk mengurai benang kusut ini. Kita setiap kali berbicara harus berbicara dari mana. Sudah terlalu kusut begitu Mas Herusu. Sementara banyak sekali pihak yang menanggapi itu dengan selengean gitu ya, menanggapi itu dengan seolah-olah itu adalah haringan, hal yang umum terjadi, biasa terjadi, pasti nanti akan baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi kenyataannya masyarakat terus bergolak ini. Jadi komunikasinya yang dilakukan oleh sekian banyak, ya ada lapor Mas Wapres lah, itu yang juga memberikan kontribusi katanya kepada penyelesaian di tingkat di masyarakat luas. Begitu juga dengan kantor komunikasi presiden yang dipimpin oleh Hasan Nasbi dengan sekian banyak juru bicara aja dan sekian banyak apa pegawainya yang ada di sana begitu, yang ketika itu dilantik begitu. Tapi ternyata narasinya begitu saja, malah malah dipertanyakan bagaimana mungkin ada kepala babi tadi dikatakan Mas Hersu ya, dan kemudian malah ya dimasak saja gitu. Kiriman kepala babi Kiriman ini kepala dinilai babi. terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pada pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mah dimasak, diurang kayak udah. dimasak aja. Ada juga Tanggapan anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Kalau seseorang yang tahu, komunikator yang baik, dia langsung mengedit sendiri di dalam otaknya sebelum dia berbicara. Ini akan dinarasikan seperti ini akan menjadi mispersepsi, begitu akan terjadi salah terima, salah dalam berkomunikasi dan sebagainya, dan bisa menjadi senjata dari pihak lawan gitu. Dan tidak ada empati juga dalam hal ini. Walaupun dia mengatakan, ya kita nggak ada hubungannya, istana nggak ada hubungannya, pemerintah nggak ada hubungannya, mungkin itu apa namanya persoalan dengan pihak lain. Hey, Ya. di negara dengan hukum, di negara di mana hukumnya adil, mau mendengarkan dan semua hal yang tidak benar itu diproses, hal ini menjadi persoalan pemerintah. Kenapa? Ada seseorang yang dizolimi dengan dikirimi kepala babi, dan kalau dia mau melaporkan ke polisi, polisinya harus bertindak. Artinya apa? Persoalan negara. Walaupun mungkin persoalannya dengan pihak lain, artinya ada sesuatu di situ. Oh Apa ya, yang terjadi? tidak Dengan bisa seperti menjamin keamanan warganya ya kan kayak tidak gitu. bisa menjamin keamanan Walaupun warganya Iya, begitu. walaupun pasti ini yang akan disalahkan pemerintah juga. Kenapa? Karena satu ini kan dia seperti halnya juga wartawan yang benar gitu ya. Wartawan yang benar itu harus selalu kritis terhadap kekuasaan karena kita ini kan fourth estate gitu ya. Jadi pilar keempat, ketika kemudian pilar-pilar yang lain itu semua dikooptasi oleh eksekutif, baik yudikatif maupun legislatif, yang harus berjalan ya pers gitu. Jadi ketika pers itu kemudian di teror seperti itu, ya pemerintah itu harusnya ya bertindak. Jangan salah loh, ini dianggap bercandaan. Kenapa? Dampaknya ini akan menjadi sorotan dunia internasional. Terutama pasti organisasi jurnalis internasional akan melihat bahwa ya indeks kebebasan pers di Indonesia itu makin menurun, dan ini kemudian kalau Pak Prabowo misalnya menyatakan nggak ada dampaknya pada harga pangan, pasti akan ada dampaknya. Kenapa? Karena ini kan membuat investor akan makin tidak percaya kepada bangsa Indonesia. Jadi ini menurut saya berat ya narasi-narasi semacam ini. Kenapa? Karena sudah situasi di tekanan pada publik semakin berat secara ekonomi dan sebagainya, dan pemerintah seolah-olah menganggap itu nggak peduli ya, karena memang buat mereka sendiri nggak merasakan tekanan kehidupan berat itu karena mereka digaji dengan fasilitas yang sangat bagus oleh pemerintah, dan itu berarti kan duit juga pajak dari rakyat. Iya, dan itu menjadi sensitif ya apa yang dikatakan oleh istana, juru bicara istana yang tapi saya duga tidak memiliki hotline kepada Prabowo dalam hal Pasti ini. itu kalau itu. Jadi, Ya. iya, Tapi kan jadi ini orang nggak adalah peduli kan Mbak. Tapi apakah kemudian dunia internasional paham bahwa ini pasti bukan bukan orangnya suaranya, Prabowo. gitu. Nggak. Mereka juga nggak tahu soal itu gitu. Iya, Untungnya tadi malam saya berkomunikasi dengan Menteri HAM, Pigai, yang menyatakan saya sedang
on the way ke Tempo yang menyatakan ini tidak boleh dilakukan semacam itu, dan dia juga menyatakan bahwa polisi, saya sudah minta kepada polisi untuk jangan memproses laporan teman-teman Kontras yang kemarin mereka nyelonong ke Iya. rapat Panja RUU TNI Betul. gitu. Karena kalau itu diproses, itu dampaknya juga akan makin berat lagi buat pemerintah, makin turun lagi indeks demokrasi kita, indeks kebebasan berekspresi kita. Iya, apalagi dugaan saya ketika Prabowo itu melakukan diskusi begitu ya, mengundang para pemimpin media, forum Pemret apa dan sebagainya di Hambalang beberapa waktu lalu, kok saya tidak melihat wakil dari Tempo ya. Dan kemudian saya mendengar seorang teman begitu, dia mengatakan ya Tempo kalau kami begitu kalau seandainya diundang itu ya kami pasti akan datang, dia mengatakan demikian. Masih belum ada penjelasan begitu ya, apakah betul Tempo tidak diundang sehingga tidak datang, ataukah diundang tapi tidak datang. Tapi kalau melihat mereka tidak ada di lokasi, nah kemudian ini kan jadi dihubung-hubungkan dengan pernyataan dari kepala komunikasi begitu. Apakah Tempo tidak diajak pada saat pembicaraan dengan Pak Prabowo tersebut begitu? Memang tidak ada penjelasan ya. Saya rasa Tempo sendiri juga memiliki level tersendiri lah dia kalau seandainya harus berbicara soal itu dan kemudian seolah-olah meminta untuk diundang dan sebagainya begitu ya. Justru itu memperlihatkan bahwa sebetulnya kalau memang benar Tempo tidak diundang, ini memperlihatkan bahwa antara presiden dan Tempo itu equal. Memperlihatkan bahwa mereka itu setara begitu ya kedudukannya. Jadi seperti ada ketakutan kepada pers begitu. Seharusnya yang seperti itu malah justru malah diundang lebih dulu, ditanyakan begitu sikapnya apa terhadap berbagai kebijakan pemerintah apa. Kan selalu ada opini dari Tempo dan sebagainya. Ya. Jadi ya akhirnya apa yang dikatakan oleh Hasan Nasbi ini ya dianggap sebagai walaupun namanya kantor komunikasi presiden, tapi tidak menyuarakan apa yang menyuarakan suara Prabowo lah secara sepenuhnya. Ya, gitu. makin aneh, memang makin banyak keanehan. Oke, kita pindah ke topik yang lain ya. Kemana Mbak? Iya, kita pindah ke ini saja Mas Ersu, ke Tom Lembong. Kenapa banyak yang masih penasaran dengan ini ya, dengan Tom Lembong ini ya? Betul. Jadi pemirsa dari Off the Record itu mengatakan kok porsi Tom Lembong dari konten kita yang kemarin itu kok kurang. Padahal kan banyak sekali yang dibahas di situ. Apalagi memang itu hakim memerintahkan tidak boleh live. Jadi sidang kemarin tidak boleh live sehingga masyarakat memang tidak bisa memantau begitu Mas Ersu apa yang terjadi. Kalau sebelumnya kan kita bisa melihat begitu. Jadi mereka penasaran. Dan ternyata kalau seandainya kita melihat memang kita tidak bisa detail ya kemarin begitu. Tapi kalau kita melihat secara detail, itu memang banyak sekali yang terjadi ya dari pernyataan-pernyataan 6 orang saksi yang ini sebetulnya menjadi saksi dari jaksa penuntut umum, yaitu saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Nanti akan ada saatnya saksi yang dihadirkan oleh terdakwa begitu ya. Nah, ini 6 saksi tersebut itu malah justru sepertinya seperti meringankan posisi Tom. Saya sangat mengapresiasi saksi dari Kementerian Perdagangan ya, yang mengkonfirmasi bahwa saat itu 2015-2016 ya memang yang namanya gula putih nggak ada di luar. Jadi saya kan dituduh kenapa impor gula mentah bukan gula putih saja ya dimana gula putih itu ya privilege-nya BUMN kan, jadi hanya BUMN yang boleh impor gula putih. Ya tadi saksi dari Kementerian Perdagangan mengkonfirmasi ya barangnya nggak ada, ya itu lebih ekstrim daripada pandangan saya, yaitu ya tidak mencukupi. Bahkan tadi istilahnya dipakai oleh saksi dari Kemendak, barangnya benar-benar tidak ada sama sekali. Ya, gula putih untuk diimpor oleh BUMN. Ya. Kemudian kedua, tadi kami bicarakan dalam sidang bahwa saat itu ya di 2016 harga gula lagi naik 32% per tahun. Ya, sebuah angka yang tentunya cukup fantastis ya kalau kita pikir bahwa secara hukum gula itu termasuk istilahnya bahan pokok. Jadi itu tentunya sudah memenuhi istilah Kementerian Perdagangan adalah kondisi tertentu ya, yang mewajibkan kita untuk mengambil tindakan ya,
tindakan apapun untuk meredam kenaikan harga seperti itu, ya kan. Dan tadi dipastikan oleh saksi dari Kementerian Perdagangan bahwa importasi gula dalam konteks seperti itu ya, tentu tidak memerlukan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Ya, jadi itu kedua. Nah, ketiga ya syukur bisa kita ungkap bahwa semua surat menyurat ditembuskan kepada menteri-menteri yang lain, ya, ditembuskan kepada atasan menteri seperti presiden dan juga kepada atasan-atasan lembaga terkait seperti Kepala Polri, ya, Kepala Staf Angkatan Darat dan sebagainya. Jadi tadi saksi dari Kemendak membenarkan bahwa di 2015-2016 Kemendak Kementerian Perdagangan sangat transparan ya, dalam menjalankan kebijakan importasi gula. Jadi itulah kemajuan di sidang bagian sore ya hari ini. Jadi ini terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan oleh Tom Lembong itu sendiri, mereka memperjelas bahwa ternyata kebijakan importasi gula tersebut dilakukan secara transparan. Jadi bahkan saksi itu mengungkap bahwa kebijakan impor gula Tom Lembong itu tembusannya itu ke Jokowi, Mas Hersul. Tembusannya ke Jokowi, tembusannya kepada Menko Perekonomian, tembusannya kepada Menteri Perindustrian, begitu, dan semua pihak-pihak yang terkait. Jadi ini Tom Lembong saya rasa sangat detil ya orangnya. Tapi kalau kita melihat dia tipe orangnya yang kita tahu juga, kita kenal Pak Tom selama ini, memang seperti itu. Mungkin saya bisa bacakan ini Mas Hersul, karena memang tidak ada rekamannya. Saya bacakan, ini saya ambil dari Kompas ya. Dia menyebut bahwa pegawai Kementerian Perdagangan, Eko Aprilianto Sudrajat, jadi ada 6 pejabat kementerian, yaitu 4 dari Kementerian Perdagangan, yaitu kementerian di bawah Tom Lembong sendiri, saat itu dulu ya, dan kemudian 2 orang pejabat di Kementerian Perindustrian. Nah, Eko Aprilianto Sudrajat ini mengatakan bahwa kebijakan impor gula 2015-2016 itu telah disampaikan kepada presiden yang saat itu dijabat oleh Jokowi. Ini jadi fakta persidangan loh seperti ini. Mulai makin banyak kasus ini ya, terus? Iya, iya. Ini awalnya Tom Lembong menanyakan surat-surat terkait persetujuan impor. Apakah telah diketahui oleh para menteri kabinet dan atasan menteri? Dalam hal ini adalah presiden ya, kalau atasan menteri. Iya, jawab Eko. Dan kemudian Eko ditanya kembali oleh Tom Lembong, apakah termasuk ke eselon 1 kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Perekonomian? Ada tembusan ke presiden, Kapolri, Kasat, kata Tom, iya. Jawab Eko lagi. Jadi ini kan Eko adalah orang pejabat di bawahnya, di bawah Tom Lembong pada saat itu, dan dia menjadi saksi dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Tom Lembong begitu. Dan kemudian Tom kembali menanyakan, apakah Kementan saat dia menjabat telah melakukan importasi gula dengan transparan? Karena partnernya dari Kementerian Perdagangan adalah Kementan kan begitu. Ya. Apakah Kementan juga sudah transparan? Eko menjawab bahwa setiap ada rapat koordinasi terkait importasi selalu ada media massa dan pemberitaan, termasuk siaran pers yang akan dibagikan kepada media massa untuk ditayangkan sebagai pemberitaan. Ini rapi sekali ya. Usai persidangan, Tom juga menjawab dakwaan jaksa yang menyebutkan bahwa mengapa ada kebijakan importasi gula mentah, bukan gula putih yang sudah jadi. Nah, ini menjadi menarik, Mas Hersu. Padahal gula putih sudah jadi kewenangan dari BUMN, kan peraturan seperti itu. Gula putih yang bisa langsung diedarkan ke masyarakat, itu kewenangannya ada di BUMN. Dan kemudian BUMN tidak mengimpor gula pasir mentah, gitu ya. Terus kemudian Tom menyebutkan kesaksian pegawai Kementan yang didatangkan oleh JPU itu menjawab dengan jelas bahwa stok gula putih saat itu benar-benar tidak ada. Ini jelas-jelas berseberangan, berkebalikan dari dakwaan dari jaksa. Karena jaksa mengatakan pada saat gula melimpah, stok banyak, Tom melakukan importasi sehingga memperkaya pihak-pihak lain. Dalam ini perusahaan lain. Dan ternyata ini saksi yang dihadirkan oleh JPU mengatakan bahwa saat itu gula putih stoknya itu memang betul-betul tidak ada. Dan Tom juga mengungkapkan bahwa ternyata kenaikan harga gula pasir pada saat itu tahun 2015-2016 per tahunnya itu naik sekitar 32%. Jadi memang kondisinya memang memungkinkan dan sudah memenuhi syarat untuk istilah Kementerian Perdagangannya itu kondisi tertentu yang mewajibkan untuk mengambil tindakan apapun
Jadi baik itu impor, baik itu apa namanya memproduksi begitu dari gula mentah, gula menjadi gula putih apa dan sebagainya begitu Mas Hersu. Nah ini yang sekarang ini bergulir nih. Ini fakta-fakta di pengadilan. Artinya ada nama presiden, ada nama Kapolri, ada nama Menko, Menperindak ketika itu, Menperin ketika itu begitu ya. Yang kalau sudah menjadi fakta persidangan seperti ini sudah disebutkan benar atau tidaknya, ya sebaiknya mereka ditanya begitu. Jadi mereka memungkinkan untuk menjadi saksi, tapi ya kita tahulah apakah iya memungkinkan gitu. Hakim juga akan meminta mereka untuk dihadirkan sebagai saksi. Sementara ini Mas Hersu menyambung kepada yang kemarin soal audit dari BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, begitu yang dikatakan harusnya dibawa, diperintahkan oleh hakim untuk dihadirkan di persidangan, itu ternyata menurut Tom, kalau dihitung dari mulai sejak dia diperiksa, di awal dia diperiksa, kenapa dia diperiksa? Karena dikatakan negara berpotensi merugi, begitu kan, ketika itu 400 miliar, dan kemudian belakangan naik menjadi 578 miliar berdasarkan audit BPKP. Ternyata dari sejak awal dia diperiksa, penyidikan, penyelidikan, dan kemudian menjadi tersangka, dan sampai dengan saat ini sudah 15 bulan. Luar biasa ya, itu berlangsung 15 bulan dan kemudian jaksa sampai sekarang belum bisa menghadirkan kopi begitu dari atau salinan dari audit BPKP tersebut. Bahkan hakim juga tidak diberi begitu. Ini kan jadi apa? Kalau pengamat mengatakan ini berpotensi menjadi pengadilan sesat yang seperti ini. Saya kira ya, gitu ya, karena kalau lihat tanda-tandanya seperti itu. Oke, Mbak Agi ya, ini sudah ya utang kita kepada Pak viewer sudah dijawab ya Mbak Agi ya, soal Pak Tamlembong ya. Iya, semoga ya, ini akan makin seru ya. Kita sih berharap dapat disiarkan lagi secara live lah Pak Hakim, supaya kita paham. Gitu. Ya. Oke, kita pindah ke ini ya Mbak, mengenaskan apa yang terjadi di Lombok Utara itu ya Mbak Agi. Apa namanya, Rizkil Watoni, siapa namanya? Iya, Rizkil Watoni Mas Irsu. Iya, iya. Itu saya kan kemarin sempat bertanya-tanya apa sih yang terjadi sesungguhnya, kok kemudian polseknya itu diserang kan bulan Ramadan lagi ya Mbak Agi ya, dan ini makin kemudian begitu baca-baca termasuk yang link-link yang Anda kirim, saya makin paham, luar biasa kasus ini betul-betul mengenaskan. Satu contoh lagi betapa aparat kita itu luar biasa ya, sekarang bukan lagi jadi pengayom dan pelindung, tapi justru ini malah membuat teror dan menjadikan penyebab kematian seorang anak yang berjuang sejak kecil ya Mbak Agi ya, berjuang untuk memperjuangkan hidupnya gitu, yang kemudian menjadi harapan keluarga, tiba-tiba dia harus hidupnya berakhir dengan situasi semacam itu. Iya Mas Hersu, dan viral ya itu sebuah video itu yang diduga diedit oleh almarhum sendiri sebelum dia kemudian ditemukan meninggal dunia begitu. Video itu betul-betul menyedihkan ya. Dia membuat sebuah autobiografi dari dirinya secara sederhana, tapi memperlihatkan keteguhannya. Dari kita melihat foto-fotonya ketika dia dulu sekolah, kemudian bahkan lulus SMA dia sempat jualan cilok. Dia ingin kuliah tapi tidak memiliki kemampuan, keluarganya dari keluarga miskin. Ya, kita tahu di Lombok itu banyak sekali TKI yang berasal dari sana. TKW, TKI begitu. Sudah sejak puluhan tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak berubah. Padahal presiden sudah berganti-ganti. Nah, ini salah satunya Rizkil Watoni ini kemudian memutuskan untuk menjadi TKI di Malaysia ya. Dia ada di perkebunan apa dan sebagainya. Tapi ketika terjadi gempa Lombok pada tahun 2018, dia akhirnya kembali dan dia menangisi karena dari hasil kerja kerasnya di Malaysia tersebut, dia berhasil sepertinya membangun rumah gitu, dan itu semuanya ambruk. Kita tahu ketika itu gempa bumi besar menerjang Lombok Utara. Dan kemudian akhirnya dengan sisa uang yang dia masih miliki, dia kemudian ingin berkuliah, Mas Hersu. Dia pergi ke Semarang, kemudian masuk ke perguruan tinggi swasta ya, karena tentu saja sudah terlewati ya masanya begitu untuk masuk ikut tes di perguruan tinggi negeri.
dan kemudian dia masuk teknik lingkungan yang katanya kemudian itu kurang cocok, akhirnya dia masuk ke jurusan lain dan sebagainya. Tapi selama di Semarang itu jejaknya luar biasa. Bagaimana dia menjadi volunteer, dia menjadi apa namanya relawan begitu ketika terjadi banjir besar di Semarang. Terus kemudian dia bekerja membantu masjid begitu ya, menjadi penyapu masjid, tukang bersih-bersih di masjid. Begitu juga dia memberikan kursus ke anak-anak. Jadi dia banyak sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, Mas Hersu. Dan dia juga sambil kuliah dia juga melakukan apa ya, mencari duit begitu. Karena tentu tidak bisa tabungannya itu untuk mencukupi semuanya. Nah, pada saat kejadiannya saat ini, kalau kita melihat Instagramnya itu banyak sekali yang mengucapkan duka cita. Begitu juga teman-teman di Semarang dulu, tidak ada sama sekali yang memberikan kenangan buruk apa dalam masa hidup almarhum ini. Semuanya bersaksi bahwa dia orang yang baik, orang yang amanah, anak muda yang ya ini kalau umur 27 tahun masuknya ke Gen Z loh. Ini kita punya tabungan Gen Z yang untuk generasi emas masa depan, tapi kemudian terenggut masa depannya seperti ini begitu. Hanya karena mungkin pemirsa bertanya-tanya, ini kasusnya apa? Ya seperti yang sudah viral, kan ketika itu awalnya ini dia tidak tahan karena viral rekaman dari CCTV yang kemudian CCTV dari sebuah Alfamart yang ada di Kecamatan Kayangan di Lombok Utara yang kemudian memperlihatkan bahwa Rizky Awani ini diduga mencuri HP dari salah seorang karyawan di minimarket tersebut. Padahal kejadiannya yang sebetulnya itu adalah kalau potongan CCTV kan bisa ditafsirkan apapun gitu. Tapi kejadiannya adalah Rizky Awani ini berbelanja di minimarket tersebut dan kemudian dia numpang ngecharge. Sambil berbelanja dia numpang ngecharge HP-nya dan itu ada di atas meja begitu. Di atas meja minimarket tersebut. Dan ketika dia sudah selesai, dia pikir itu HP-nya yang ada di atas meja sehingga dia ambil begitu saja. Dia pulang sambil membawa HP. Nah, ketika dia sudah sampai di rumah, baru dia menyadari bahwa ternyata itu bukan HP-nya, Mas Hersu. Jadi HP itu kemudian dia buru-buru kembali ke minimarket tersebut untuk menukarkan HP-nya karena ternyata itu adalah HP milik salah seorang karyawan. Ketika dia sampai di minimarket, ini berdasarkan penuturan dari ayahnya ya. Sesudah dia meninggal dunia, ayahnya mengatakan bahwa ternyata sudah ada polisi di situ. Sudah ada polisi di situ dan kemudian dimediasi karena dia sambil membawa HP dari karyawan tersebut hendak ditukarkan dengan HP-nya sendiri. Kalau orang berniat mencuri kan tidak akan melakukan itu begitu. Sehingga kemudian dimediasi oleh polisi dan dia membayar sebagai ganti rugi begitu itu 2 juta. Saya tidak tahu 2 juta itu untuk karyawan atau untuk orang lain Dasar ya. kerugiannya apa karena barangnya juga sudah dikembalikan kan? Iya, itu kalau pikiran normal kita ya Mas Hersu berpikir seperti itu. Tapi ini anak ini, Rizky ini yang usianya 27 tahun ini sepertinya juga lugu ya, cukup lugu begitu. Sehingga mungkin terlihat begitu mudah untuk dikerjai begitu. Nah, kalau kita melihat penuturan dari Rizky ini sendiri, dia kan juga menulis di media sosialnya begitu Mas Hersu. Jadi bahwa dia ini kemudian oleh pihak polisi yang oleh media setempat disebut sebagai oknum lah, kita tidak tahu ya, 1 orang, 2 orang atau berapa, tapi dari Polsek Kayangan tersebut yang kemudian masih mempersoalkan peristiwa tersebut. Jadi berlanjut, padahal Udah dimediasi. sudah dimediasi, HP-nya sudah ditukar, dia sudah mengeluarkan ganti rugi dan sebagainya, tapi ternyata masih berlanjut begitu. Dan kemudian setelah berlanjut ini, Rizky ini mengaku kepada ayahnya bahwa dia merasa tertekan. Ayahnya pun menuturkan bahwa dia dimintai orang oleh Uang berapa tidak banyak? tahu namanya, ya dimintai uang itu sekitar 5 juta atau 15 juta begitu. Dari 15 juta itu kemudian naik menjadi 90 juta. Nah, dari 90 juta itu ternyata di baliknya ada ancaman bahwa kalau seandainya Rizky ini saat ini kasusnya sudah sampai ke kejaksaan dan kemudian dia terancam untuk memberikan ganti rugi sebesar 500 juta. Ini kan orang yang tidak paham hukum, Mas Hersu. Dan juga posisinya orang miskin. Dia tidak memiliki jaringan. Entah mau minta bantuan siapa, begitu. Itulah tidak heran ketika Rizky ini dalam jejaknya kalau di Lombok ya, berdasarkan berbagai tulisan, gitu dia ini adalah
sering menjadi imam salat taraweh selama bulan puasa ini. Mm-mm. Terus kemudian tiba-tiba begitu karena di bawah tekanan yang berat, dia ditemukan oleh orang tuanya sudah BD, kita tidak bisa menyebutkan istilah itu ya. Silakan teman-teman pasti tahu dia tiba-tiba ditemukan sudah tergantung begitu di warungnya. Jadi dia selain posisinya dia menjadi PNS ya di sana, PNS dengan perjanjian kerja Mas Ersu. Nah, di PU, Dinas Pekerjaan Umum di Lombok. Dan kemudian selain itu karena ini pekerja keras, dia juga memiliki warung. Dan ketika akan buka puasa, ayahnya ini memanggil dia, ternyata dia sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ini pada hari tanggal 17 Maret. Dan pada hari itu juga, itu kan peristiwa maghrib ya, malamnya itu langsung terjadi penyerbuan dari masyarakat yang kemudian membakar, ada sepeda motor, rumah dirusak, bukan rumah ya, bangunan dari kantor Polsek Kayangan itu dirusak, dibakar, dan kemudian menjadi viral yang Mas Ersu lihat Ya, tersebut, begitu. ya, 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 ya. Tapi kita masih belum tahu ya, ini apa yang kita ceritakan tadi adalah berdasarkan Versi versi dari keluarga. Rizky, berdasarkan versi dari orang tuanya, berdasarkan versi dari pemerintah setempat, maksudnya kepala desa seperti itu yang diwawancara oleh media. Tapi dari pihak kepolisian sendiri sampai sekarang, jika si korbannya sudah meninggal dunia tidak bisa dimintai kesaksian. Tapi kalau seandainya ada indikasi seperti itu sampai masyarakat marah, kenapa sampai sekarang belum ada tersangkanya begitu? Ya, ya, Iya ya. kan sampai sekarang apa penyelidikannya atau apa itu sudah sampai sejauh mana? Begitu. Menyedihkan ya, Mbak. Ini betul-betul sekarang ini juga apa ya, public distrust terhadap polisi itu makin besar ya, karena banyak kasus-kasus juga. Belum lagi dalam kasus ini unjuk rasa RUU TNI ini kan banyak kali video-video menunjukkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ya di berbagai daerah, termasuk yang di Jakarta itu kemarin yang paling viral itu adalah ketika ada seorang ojol ya, driver ojol itu yang dia nyebutnya saya disayur gitu dia menyebutnya. Tapi kita juga nggak mungkin menayangkan video-videonya. Saya kira mungkin teman-teman sebagian sudah lihatnya di media sosial. Tapi disitulah kita melihat bagaimana saya sering mikir sekali ya Mbak Agi. Makanya kemudian kan disebutnya sering-sering anak-anak muda jadi polisi itu kan disebutnya sebagai penjual sawah gitu ya disebutnya. Ya, kenapa? Karena mereka untuk masuk ke kepolisian pada waktu itu, walaupun sekarang sering dibantah bahwa nggak ada masuk kepolisian itu gratis dan sebagainya, tapi realitasnya banyak sekali yang menjual sawah orang tuanya untuk bekerja menjadi anggota polisi, dan mereka ini kan juga sama-sama sebenarnya orang susah juga gitu. Kenapa ketika di lapangan, ketika bertemu dengan sesama orang susah, mereka juga melakukan tindak kekerasan itu gitu. Itu yang saya kadang-kadang prihatin, loh kalian tuh sebenarnya sama dengan anak-anak itu juga sama-sama jadi korban, sebenarnya korban sistem ini, korban negara ini dikelola dengan cara baik, dan kalian harus masuk untuk menjadi cita-citanya menjadi seorang polisi yang menjadi pelindung dan pengayom rakyat tuh kalian harus mengeluarkan duit. Ini kan kemudian jadi ini kayak lingkaran setan gitu ya Mbak Agi ya. Ini dampaknya kemudian yang terjadi seperti di Lampung juga itu kan Mbak Agi, bagaimana sekarang ini kelihatannya dari TNI juga mulai mereka tidak mau disalahkan begitu saja dalam kasus ini, karena memang agak aneh kenapa tiba-tiba si anggota tentara ini yang sebenarnya katanya berteman dengan baik dengan si Kapolseknya, terus kemudian anggotanya melakukan penembakan sampai 3 orang meninggal dunia itu kan. Ini juga jadi tanda tanya buat kita, apa sesungguhnya yang terjadi kan gitu. Dan belakangan kan kita tahu bahwa ini kelihatannya juga berkaitan dengan setoran, itu yang disebutkan oleh pengakuan si yang penembaknya itu gitu. Ini benar-benar apa ya kita sebut bahwa situasinya memang paling pas menggambarkannya tidak baik-baik saja. Tapi kata-kata tidak baik-baik saja itu sebenarnya diksi yang paling halus tentang kondisi negara kita ya Mbak. Iya, dan mereka semua adalah aparat hukum, ya, aparat hukum yang dididik untuk menjalankan keadilan, memberikan keadilan, melayani secara adil, dan mereka adalah wajah keadilan. Ya. Pokoknya kita ingin kalau melihat polisi kita tidak takut, kita ingin melihat polisi kita cinta, melihat tentara kita cinta, kita tidak ketakutan bersembunyi untuk, waduh, jangan-jangan saya ada salah, walaupun dia tidak salah, tapi dia ketakutan karena begitu banyak cerita tentang orang yang tidak salah tapi disalahkan. Terus kemudian yang untuk kasus di Lampung ini kalau seandainya kita ikuti miris betul ya. Akhirnya memang ada pengakuan dari Pangdam Sriwijaya juga, dari Kodam Sriwijaya juga.
penjelasan bahwa memang terdapat hubungan saling menguntungkan di antara keduanya, di antara apa namanya, Sub di Komandan Sub antara dan kepolisian. Sub Koramil dan Kapolsek Betul, gitu ya. betul, antara Lusianto dan Basar begitu ya. Dan Eh, Lubis dan Peltu Lubis dan ya. Betul, dan Lubis dan Lusianto ini tidak hanya sendiri, tapi juga yang ada di Polsek W kanan ya Mas Hersu ya. Itu kemudian yang tadinya terjalin dengan baik, mereka ada setoran begitu dari lapangan, yaitu dari arena Sabung Ayam ke pihak Polsek begitu. Dan kemudian belakangan ini hubungan itu memburuk. Kita tidak tahu apakah karena minta tambah setoran atau apa. Dari kepolisian juga sudah mengatakan seperti itu. Dan sekarang yang kalau kita melihat bagaimana mungkin di bawah itu deal-deal kemungkinan ya itu terjadi atau saling kuat, saling sandera juga. Nggak mau dong disalahkan sendiri begitu. Seperti yang kita pernah dengar dari seorang pengamat kepolisian dan banyak yang sudah mengatakan bahwa itu terjadi seperti yang dikatakan Mas Hersu tadi. Kenapa jadi seperti belang kusut orang anak-anak muda yang masih pangkat rendah dan sebagainya kok juga melakukan hal yang apa memeras seperti itu dan sebagainya. Ya karena ternyata faktor setoran Mas Hersu. Faktor setoran ini yang harus dihapuskan. Di dalam sistem kok bisa ada setoran begitu kan? Jadi setoran dia dapat dari mana? Ya nggak mungkin dari gajinya disetorkan ke atas. Akhirnya mencari di jalanan, mencari dengan berbagai cara. Itu yang harus dihapuskan. Ini bukan sesuatu fitnah, bukan sesuatu apa, tapi memang kenyataan yang terjadi. Di berbagai kasus itu sudah terungkap. Nah, kemungkinan ini juga yang terjadi di Lampung. Sehingga sekarang kedua pelaku penembak yaitu Basar Syah dan Kopka Basar Syah dan juga satu lagi Lubis. Pangkatnya apa yang Lubis ya Mas Hersu Peltu ya? ya, tapi namanya saya nggak tahu siapa lengkapnya, kan Lubis kan nama marga ya, bukan nama, Iya, maksudnya biasanya ada nama nama. nama marga. Dan keduanya ini katanya sudah cukup terkenal di daerah tersebut dan daerah tersebut itu disebut oleh pihak polisi sebagai daerah Texas. Texas itu Texas. artinya apa tembak-tembakan atau orang memiliki senjata ilegal, senjata gelap itu sudah sering kali dijumpai di daerah tersebut gitu. Daerah merah lah di situ begitu. Bronx kalau di New York lah kira-kira gitu ya. Iya, Bro, gitu ya. Jadi ya memang ini permainan bisnis gelap apa dan sebagainya yang kemudian terungkap karena ada yang tewas di situ, ada yang meninggal dunia. Kalau tidak, ya ini berlangsung aja terus seperti itu. Dan yang seperti ini tidak hanya ada di satu tempat. Kita tahu ini ada di Ya. berbagai tempat Ya. sebetulnya. Oke Mbak Agi, jangan ditambah-tambahin terlalu panjang kesedihan-kesedihan yang ada ini ya. Kan kita sebenarnya ingin juga menyampaikan kabar baik gitu dalam situasi macam ini. Tapi apa boleh buat hari ini kita belum ketemu kabar baik ya. Yang ada ya seperti yang Ya. kemarin kita sebut soal pemulangan para tenaga-tenaga kerja kita yang jadi scammer di beberapa luar negeri itu kan. Itu wah, kabar menjadikan, tetapi dengan keberhasilan mengembalikan itu menjadi baik. Tapi hari ini belum ada yang kita bisa sampaikan seperti itu. Kita mohon pamit ya, Mbak Agi. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Ini di putaran akhir biasanya udah mulai banyak yang lemes nih, karena lemak-lemak di dalam tubuh semua sudah mulai terkikis, dan kemudian asupan biasanya udah mulai berkurang, orang malas, tapi penting tetap semangat. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Saya Hersu bin Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.